Berikut akan dijelaskan materi mengenai blok 18, keterangan perumahan. Beragam informasi dikumpulkan pada blok ini, mulai dari jumlah keluarga hingga bahan bakar utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak. Selain menghasilkan statistik atau indikator dari masing-masing pertanyaan, blok ini juga menghasilkan beberapa indikator SDGs. Terdapat 3 pertanyaan baru pada blok keterangan perumahan, yaitu pertanyaan 1806B, 1810B, serta 1814B. Contoh kasus dan pengisian kuesioner terdapat dalam buku pedoman 4, halaman 238 hingga 240, 254 hingga 256, dan 262 hingga 263. Selanjutnya, akan dibahas masing-masing rincian pada blok keterangan perumahan. Keterangan perumahan yang dicatat adalah keterangan perumahan yang ditempati pada saat pencacahan. Petugas menuliskan nama dan nomor urut pemberi informasi pada tempat yang disediakan. Adapun konsep keluarga yang digunakan pada rincian 1801 sama dengan yang digunakan pada rincian 502. Pada rincian 1802, rumah tangga dikatakan menempati rumah dinas apabila menempati tempat tinggal yang dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan berbadan hukum tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa maupun tidak. Rumah dinas ini pun harus sesuai dengan peruntukannya. Rumah tangga yang diberikan uang oleh perusahaan untuk mengontrak rumah, maka status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati adalah kontrak. Pada rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, rumah tangga tersebut akan ditanyakan jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggalnya tersebut. Luas lantai rumah bangunan tempat tinggal yang dimaksud pada rincian 1804 adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap rumah. Luas lantai dibulatkan dengan menggunakan pembulatan matematika sebagaimana di buku pedoman 4 halaman 239. Rumah lain selain yang ditempati saat ini pada rincian 1805 merupakan rumah yang siap ditempati. Adapun pasangan atau anak dari kepala rumah tangga yang dimaksud adalah yang merupakan anggota rumah tangga. Pada bangunan bertingkat, atap yang dimaksud pada rincian 1806A adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Pada rumah tangga dengan bahan bangunan atap rumah terluas berupa asbes, ditanyakan pertanyaan baru, yaitu pertanyaan mengenai plafon pada rincian 1806B yang merujuk pada bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan. Dinding yang dimaksud pada rincian 1807 adalah sisi luar atau batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Adapun lantai yang dimaksud pada rincian 1808 adalah bagian bawah, dasar, atau alas suatu ruangan. Tidak termasuk menggunakan karpet sebagai bahan bangunan utama lantai rumah terluas, apabila menggunakan lembaran plastik yang biasa dipasang di atas lantai berupa semen atau tanah. Penegasan pada rincian bahan bangunan utama atap, plafon, dinding, dan lantai rumah terluas yaitu, apabila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis bahan bangunan yang luasnya sama, maka bahan bangunan terluas adalah bahan bangunan yang bernilai lebih tinggi atau kode terkecil. Kode 5 pada rincian 1809A terpilih, apabila di rumah terdapat fasilitas tempat buang air besar, akan tetapi anggota rumah tangga lebih memilih untuk buang air besar sembarangan. Apabila rumah tangga memiliki atau menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri, bersama, atau di MCK komunal, maka pada rincian 1809B ditanyakan jenis kloset yang digunakan. Tidak hanya itu, rumah tangga juga ditanyakan mengenai tempat pembuangan air tinja pada rincian 1809C. Rumah tangga yang menggunakan tangki septik, ditanyakan sudah berapa lama tangki septik tersebut dibuat atau dibangun pada rincian 1809D, isikan menggunakan pembulatan ke bawah. Adapun pada rincian 1809E, rumah tangga ditanyakan frekuensi pengosongan atau penyedotan tangki septik dalam 5 tahun terakhir. Apabila rumah tangga memiliki 2 tangki septik, isian rincian umur tangki septik pada rincian 1809D merujuk pada tangki septik yang pertama kali dibuat dan digunakan. Pada rincian 1810A,
Apabila rumah tangga menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber, pilih salah satu yang volume airnya paling banyak digunakan. Leading yang dimaksud pada rincian 1810A termasuk leading meteran dan leading eceran. Apabila rumah tangga menggunakan sumur terlindung yang tidak tertutup dan pengambilan airnya menggunakan pompa, maka isikan kode jawaban sumur terlindung. Adapun apabila rumah tangga menggunakan sumur terlindung yang tertutup dan pengambilan airnya menggunakan pompa, maka isikan kode jawaban sumur bor atau pompa. Apabila rumah tangga menggunakan leading, ditanyakan pertanyaan baru yaitu media utama untuk mengakses sumber air tersebut. Pilih kode 6 apabila rumah tangga tidak menggunakan media perpipaan, hidran umum, keran umum, atau terminal air. Termasuk juga dalam kode 6 apabila rumah tangga menggunakan leading eceran. Jarak pada rincian 1810C adalah jarak sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan limbah, kotoran, atau tinja terdekat di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga lain. Adapun pada rincian 1811A, contoh kode 1 adalah keran air yang letaknya di dalam rumah, sumur yang letaknya di halaman rumah, dan lain-lain. Sedangkan contoh kode 2 adalah membeli air isi ulang di toko di luar rumah, membeli air isi ulang dari pedagang keliling dan tidak tahu lokasi atau sumber air minum tersebut, air danau, dan lain-lain. Waktu pada rincian 1811B adalah waktu yang biasanya digunakan untuk mengambil air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak, termasuk waktu menunggu atau antri. Rincian 1812 menangkap informasi pengalaman kekurangan air minum dalam setahun terakhir. Kondisi fisik sumber air minum pada rincian 1813A hingga E merujuk pada kondisi saat pencacahan. Pertanyaan pada rincian 1814A hingga C menggunakan konsep yang sama dengan rincian 1810A hingga C. Apabila rumah tangga memiliki tempat yang biasa digunakan untuk mencuci tangan, dan petugas diizinkan melihat, maka petugas mengamati ketersediaan air dan sabun, atau deterjen di tempat tersebut. Apabila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pada rincian 1816A, pilih sumber penerangan yang paling banyak digunakan. Isikan daya terpasang pada rincian 1816B apabila rumah tangga menggunakan listrik PLN dengan meteran. Berikut adalah beberapa penegasan terkait sumber utama penerangan. Bahan bakar utama pada rincian 1817 merujuk pada jenis bahan bakar yang paling sering digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari. Jika anak kos sehari-hari hanya memasak nasi menggunakan rice cooker, maka bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak adalah listrik. Demikian penjelasan mengenai blok 18 keterangan perumahan. Terima kasih.